Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Fajrina Ramadhani, NPM 2140 30200 dari kelas 05 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai puisi. Teman-teman pasti pernah kan mendengar atau melihat seseorang membacakan puisi di depan panggung? Nah, sebelum pembahasan semakin dalam, teman-teman harus tahu dulu kompetensi dasar apa saja yang akan kita bahas mengenai puisi. Pada kompetensi dasar 3.8, menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya, tema, diksi, gaya bahasa, imaji, struktur, perwajahan. Dan indikator pencapaian kompetensi 1.1 menentukan tema puisi dari peristiwa yang didengar atau dibaca. 1.2 menulis kerangka puisi memperhatikan diksi, gaya bahasa, imaji, struktur, pewajahan. Dan 1.3 menulis puisi secara utuh dengan memperhatikan unsur pembangunnya. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mengkaji bagaimana sih cara pembuatan puisi yang baik dan benar. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu puisi. Puisi merupakan barisan kalimat yang dibuat oleh penyair dan dirangkai dengan kata-kata yang indah. Berbeda dengan bahasa sehari-hari, bahkan juga berbeda dengan bahasa karya sastra lainnya, seperti drama atau prosa. Makna puisi menjadi hal yang penting bagi pembaca, karena seindah apapun rangkaian kata-kata yang dibuat oleh seseorang menjadi tidak berarti makna atau pesan yang disampaikan di dalamnya. Teman-teman pasti pernah membaca sebuah puisi yang meninggalkan kesan yang mendalam. Misalnya sebuah puisi cinta yang membuat hati menjadi berbunga-bunga, atau sebuah puisi yang mengandung perasaan kemanusiaan menjadi tersentuh. Nah, itulah yang disebut dengan suasana, yaitu keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi. Dengan kata lain, suasana merupakan akibat psikologis yang ditimbulkan puisi terhadap pembaca. Suasana ialah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi itu. Saat membuat puisi, kita harus menemukan tema. Tema merupakan ide dasar yang mendasari sebuah tulisan, termasuk puisi. Tema puisi menjadi inti dari makna atau pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya. Meskipun bahasa yang digunakan dalam puisi cenderung bermakna konotatif, tetapi tema puisi salah satunya dapat diruntut dan menggunakan kata-kata kunci dalam puisi tersebut. Sedangkan saat teman-teman mendengar atau membaca puisi dapat menangkap maksud yang ingin disampaikan, itulah yang dimaksud amanat. Saat seseorang pembaca puisi yang bagus mampu menjiwai puisi yang dibacakan dengan baik, dampaknya pendengar dapat merasakan suasana puisi tersebut serta mampu menangkap makna puisi yang disampaikan penyairnya. Nah, apa saja sih yang perlu diperhatikan dalam membuat puisi? Yang pertama, rima dan irama. Artinya, dalam membaca puisi tidak terlalu cepat ataupun terlalu lambat. Yang kedua, artikulasi atau kejelasan suara. Artinya, suara kita dalam membaca puisi harus jelas. Yang ketiga, ekspresi wajah. Jadi kita harus bisa menyesuaikan dengan isi puisi. Yang keempat, mengatur pernapasan. Artinya, pernapasan harus diatur, jangan tergesa-gesa. Yang kelima, penampilan, artinya kepribadian atau sikap kita saat di panggung usahakan harus tenang, tidak gelisah, tidak gugup, berwibawa, dan meyakinkan. Yang keenam, memperhatikan vokal, intonasi, dan ekspresi. Yang pertama, vokal. Suara yang dihasilkan harus benar. Salah satu unsur dalam vokal ialah artikulasi, kejelasan pengucapan. Kejelasan artikulasi dalam mendemonstrasikan puisi sangat perlu. Bunyi vokal seperti a, i, u, e, o, ai, u, dan sebagainya harus jelas terdengar. Demikian pula dengan bunyi-bunyi konsonan, intonasi, tekanan dinamik, dan tekanan tempo. Intonasi ialah ketetapan penyampaian dalam menentukan keras lemahnya pengucapan suatu kata. Intonasi terbagi menjadi dua, yaitu tekanan dinamik, tekanan pada kata-kata yang dianggap penting, dan tekanan tempo.
cepat lambat pengucapan suku kata atau kata. Yang ketiga adalah ekspresi. Ekspresi ialah pengungkapan atau proses menyatakan yang memperlihatkan atau menyatakan maksud, gagasan, dan perasaan. Ekspresi, mimik atau perubahan raut muka harus ada, namun harus proporsional, sesuai dengan kebutuhan menampilkan gagasan puisi secara tepat. Setelah memahami langkah-langkah dalam mendemonstrasikan puisi dan mendukung cara pembacaannya, kita dapat menggunakan teknik-teknik sebagai berikut. Yang pertama, membaca dalam hati puisi tersebut berulang-ulang. Yang kedua, memberikan ciri pada bagian-bagian tertentu, misalnya tanda jeda pendek dengan tanda garis miring 1, dan jeda panjang dengan tanda garis miring 2. Penjedaan pendek diberikan pada frasa, sedangkan penjedaan panjang diberikan pada akhir klausa atau kalimat. Contohnya pada puisi yang berjudul Sajak Matahari, karya W.S. Rendra. Matahari bangkit dari sanubariku, menyentuh permukaan samudra raya. Matahari keluar dari mulutku, menjadi pelangi di cakrawala. Wajahmu keluar dari jidatku. Wahai kamu, wanita miskin, kakimu terbenam di dalam lumpur. Kamu harapan beras 1/4 gantang. Dan di tengah sawah tuan tanah menanammu. 1 juta lelaki gundul keluar dari hutan belantara. Tubuh mereka terbalut lumpur, dan kepala mereka berkilatan memantulkan cahaya matahari. Mata mereka menyala, tubuh mereka menjadi bara, dan mereka membakar dunia. Matahari adalah cakra jingga yang dilepas tangan Sang Krishna. Ia menjadi rahmat dan kutukanmu, ya umat manusia. Yogya, 5 Maret 1976. Pemberian tanda jeda merupakan teknik awal dalam pembacaan puisi. Adanya tanda jeda, makna sebuah puisi akan tersampaikan kepada pendengar. Dalam menulis puisi, penyair harus dengan cermat memilih kata-kata agar dapat mewakili makna yang hendak disampaikan, serta dapat menimbulkan efek keindahan yang diinginkan. Sehingga perlu memperhatikan makna kias, lambang, dan persamaan bunyi atau ritma. Yang pertama, makna kias. Seseorang harus menerka maksud dari kata tersebut. Yang kedua, lambang atau simbol. Dalam puisi, banyak digunakan lambang yaitu pengertian suatu hal atau benda dengan benda yang lain. Yang ketiga, persamaan bunyi atau rima. Pemilihan kata di dalam sebuah baris puisi maupun satu baris ke baris lain mempertimbangkan kata-kata yang mempunyai persamaan yang harmonis. Berdasarkan jenis-jenis rima, pertama dapat dilihat secara vertikal, persamaan bunyi yang pada akhir baris dalam satu bait. Jenis-jenisnya sebagai berikut. Yang pertama, rima sejajar berpola A, 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 A. Yang kedua, rima kembar berpola AA, BB. Yang ketiga, rima berpeluk berpola A, BB, A. Yang keempat, rima bersilang berpola AB, AB. Lalu ada imaji dalam puisi, merupakan kata atau susunan yang dapat mengungkapkan pengalaman sensoris seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Adapun jenis-jenis imaji dalam puisi. Yang pertama, imaji visual. Pengimajian dengan menggunakan kata-kata yang menggambarkan seolah-olah objek yang diceritakan dapat dilihat. Yang kedua, imaji auditif. Pengimajian dengan menggunakan kata-kata ungkapan seolah-olah objek yang diceritakan sungguh-sungguh didengar oleh pembaca. Dan yang ketiga, imaji taktil.
yaitu pengimajian dengan menggunakan kata-kata yang mampu mempengaruhi perasaan pembaca sehingga ikut terpengaruh perasaannya. Sedangkan kata konkret adalah kata yang memungkinkan munculnya imaji karena dapat ditangkap berkaitan dengan kemampuan wujud fisik objek yang dimaksud dalam kata itu untuk membangkitkan imajinasi pembaca. Contoh, kata salju yang berwarna putih dan rasanya dingin bisa digunakan untuk menyampaikan makna kias tentang kesucian, kehampaan, dan rasa dingin. Dari konsep makna yang terdapat dalam kata salju tersebut, penyair bisa memilih kata salju untuk menggambarkan, misalnya rasa rindu. Rasa rindu hanya tumbuh pada seseorang yang mencintainya suci, tetapi menimbulkan kesedihan di hati yang mengalaminya. Contoh lainnya adalah kata rawa-rawa, yang melambangkan tempat hidup bumi dan kehidupan yang kotor. Dengan kata konkret, pembaca dapat membayangkan secara jelas peristiwa atau keadaan yang dilukiskan oleh penyair. Pengonkretan kata ini berhubungan erat dengan pengimajian, pelambangan, dan pengiasan. Ketiga hal itu juga memanfaatkan gaya bahasa untuk memperjelas apa yang ingin dikemukakan. Rima atau ritme dalam puisi. Rima, persajakan, adalah bunyi-bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata-kata dalam lirik dan bait. Sementara itu, irama atau ritme adalah penggantian tinggi rendah, panjang pendek, dan keras lembut ucapan bunyi. Timbulnya irama disebabkan oleh perulangan bunyi secara berturut-turut dan bervariasi. Misalnya, karena ada rima, perulangan kata, perulangan bait, tekanan-tekanan kata yang bergantian keras lemahnya karena sifat-sifat konsonan dan vokal atau panjang pendek kata. Dengan kata lain, rima adalah salah satu unsur pembentuk irama, namun irama tidak hanya dibentuk oleh rima. Baik rima maupun irama dapat menciptakan efek musikalisasi pada puisi, membuat puisi menjadi indah dan enak didengar. Berdasarkan jenis bunyi yang diulang, ada 8 jenis rima, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rima sempurna, yaitu persamaan bunyi pada suku-suku kata terakhir. Yang kedua, rima tidak sempurna, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada sebagian suku kata terakhir. Yang ketiga, rima mutlak, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada dua kata atau lebih secara mutlak, suku kata, sunyi. Yang keempat, rima terbuka, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada suku akhir terbuka atau dengan vokal sama. Yang kelima, rima tertutup, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada suku kata tertutup konsonan. Yang keenam, rima aliterasi, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada bunyi awal kata pada baris yang sama atau baris yang berlainan. Yang ketujuh, rima asonansi, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada asonansi vokal tengah kata. Yang kedelapan, rima disonansi, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada huruf-huruf mati atau konsonan. Nah, dapat kita simpulkan bahwa puisi dapat dianggap sebagai rangkaian kata-kata yang menggambarkan perasaan penulis atau penyairnya. Di dalam puisi, tema menjadi inti dari makna atau pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya. Sedangkan makna puisi adalah pesan yang ingin disampaikan penyair lewat puisinya. Saat membaca puisi harus memperhatikan dalam membacakan dan memusikalisasikan puisi adalah vokal, intonasi, dan ekspresi. Untuk musikalisasi puisi ditambah unsur musiknya. Selain itu, juga memperhatikan imaji, kata konkret, dan rima. Sekian video pembelajaran kali ini yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.